ingat-ingat lagi. Ibu minta tolong salah satu baca ini. Silakan. Cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang menggambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiktif. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materinya ya. Ciri tokoh dalam cerita fantasi. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada waktu yang tempat yang berbeda. Zaman bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Selanjutnya ada latar. Latar adalah suatu keadaan dalam cerpen atau suatu cerita yang digambarkan dengan waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direkam dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dibedakan menjadi dua kategori. Ada yang tahu? Yang pertama ada cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita yang berisi fantasi pengaruh terhadap objek tertentu sesuai yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dunia nyata. Ada yang tahu contohnya? Baik, contohnya nama orang, nama objek, nama kota adalah hasil rekaan pengarang. Selanjutnya ada cerita fantasi berdasarkan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata, atau latar peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Selanjutnya cerita fantasi berdasarkan latar. Cerita fantasi berdasarkan latar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu cerita fantasi sezaman. Cerita fantasi latar sezaman adalah cerita yang menggunakan latar atau masa saja. Contohnya fantasi masa kini, masa lampau, atau fantasi futuristik. Cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu berbeda. Contoh masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dengan masa futuristik. Dah jelas? Jelas, Bu. Baik, Ibu ada soal. Kalian dibagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama ada Zaskia Gotik dan kelompok kedua ada kelompok Ayu Ting-Ting. Yang pertama ada itu Elianti Eka sama Eka Epifania, satu kelompok ya. Terus Maisara, Reni sama Yohana satu kelompok juga. Ibu akan bagikan tugasnya. Duduk sesuai kelompok ya.
Ini ya tugasnya, ibu tulis di depan. Ibu boleh 10 menit ya waktunya, selesai tidak selesai tetap dikumpulkan. Nama kelompoknya ditulis ya. Ya, Bu. Sudah? Waktu sisa 5 menit ya. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Waktunya sudah habis, tidak selesai dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ayo kumpulkan. Ayo kelompok tugas geobotik. Ayo teman-teman habis ya. Sudah? Baik, karena sudah mengerjakan semua, Ibu minta tolong salah satu dari perwakilan kelompok membacakan jawabannya. Ayo, Nacara, maju, tinggal bacakan ya hasilnya. Temanya apa, latarnya apa,
bacakan pula